Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Iyo Irwan Channel. Berbagi tidak akan membuat rugi. Kali ini kita akan belajar bersama tentang pembahasan soal latihan 1 teknis matematika pada tryout Kabupaten Wonogiri untuk yang tryout pertama. Semoga teman-teman calon ASN sukses dalam tes P3K tahun 2021 ini dan semoga bisa lolos di tahap 1 ini. Nah, teman-teman semuanya, video ini khususnya saya buat untuk teman-teman guru GTT di Kecamatan Jatiroto untuk membantu teman-teman semuanya. Semoga teman-teman bisa sukses di tes P3K nanti dan semoga teman-teman menjadi ASN dari jalur P3K. Baik teman-teman, kita akan mulai untuk pembahasan teknis matematika. Kita mulai dari soal nomor 25. Di sini ada soal, Pak Aris akan mengajar muatan pelajaran matematika, materi luas bangun datar. Agar pembelajaran lebih bermakna, Pak Aris menggunakan pendekatan konstruktivistik. Pak Aris akan memberi tugas masing-masing peserta didik untuk membuat persegi panjang menggunakan kertas berpetak yang luasnya sudah ditentukan. Hasil karya peserta didik selanjutnya ditempel pada papan yang sudah disediakan. Agar tujuan pembelajaran dapat tercapai, maka Pak Aris memberi tugas peserta didik untuk membuat persegi panjang yang luasnya A. 31 satuan luas, B. 37 satuan luas, C. 43 satuan luas, D. 48 satuan luas, atau E. 53 satuan luas. Nah, teman-teman, di sini kita tidak perlu menghitung, kita hanya bernalar saja. Persegi panjang itu ada panjang dan lebar, dan di sini menggunakan kertas berpetak. Nah, jawabannya di sini sudah disampaikan D. 48 satuan luas. Alasannya apa? Kita lihat di bagian A. A itu adalah 31. 31 itu merupakan bilangan prima. Kemudian B 37 itu juga bilangan prima. C 43 itu bilangan prima. Dan E 53 itu juga bilangan prima. Dari 5 opsi jawaban hanya D yang bukan merupakan bilangan prima. D itu dapat diperoleh dari 1 dikali 48, 2 dikali 24, 3 dikali 16, 4 dikali 12, 6 dikali 8. Nah, itu akan membentuk persegi panjang beberapa macam. Kalau untuk yang A, B, C, dan E itu hanya satu macam. Hanya 1 kali 31, 1 kali 37, 1 kali 43, dan 1 kali 53. Kita ingat lagi karakteristik dari bilangan prima yang hanya bisa dibagi oleh bilangan 1 dan bilangan itu sendiri. Jadi ini hanya berkaitan dengan penalaran saja untuk soal nomor 25 ini. Baik teman-teman, kita lanjutkan. Untuk soal nomor 26, ada soal kompetensi dasar 3.3 menjelaskan dan melakukan operasi hitung campuran yang melibatkan bilangan cacah, pecahan, dan atau desimal dalam bentuk sesuai urusan operasi. Kompetensi dasar tersebut akan dijabarkan menjadi beberapa indikator. Berikut penjabaran indikator yang sesuai dengan kompetensi dasar tersebut, kecuali A. Menentukan hasil operasi hitung penjumlahan pecahan desimal, B. Membandingkan dua bilangan pecahan, C. Mengurutkan berbagai bentuk pecahan, D. Menentukan hasil operasi hitung campuran bilangan cacah, E. Menentukan hasil operasi hitung campuran bilangan bulat. Nah, di sini kita lihat tadi bahwa di KD soal nomor 26 ini kita lihat operasi hitung campuran yang melibatkan bilangan cacah, pecahan, dan atau desimal. Nah, di sini untuk A itu pecahan desimal. Kemudian B itu adalah bilangan pecahan, C itu bentuk pecahan, masih bilangan pecahan. Kemudian D itu bilangan cacah. Nah, untuk E ini sudah tidak tepat karena di sini tidak disebutkan ada bilangan bulat. Jadi kenapa jawabannya E? Ini kita lihat di KD-nya ini sudah dijelaskan bilangan cacah, pecahan, atau desimal. Tidak ada bilangan bulat. Jadi jawaban yang tepat E.
Selanjutnya untuk nomor 27, Dodi mendapat nilai 78 pada penilaian harian materi pengolahan data. Jika KKM yang ditetapkan 78, maka tindak lanjut paling tepat yang dapat diberikan oleh guru kepada Dodi adalah A. Memberi penugasan mandiri dengan memberi soal tentang materi tersebut namun dengan tingkat kesulitan yang lebih tinggi. Nah, ini adalah jawaban yang benar. Nah, karena dia mendapat tindak lanjut, berarti dia mendapatkan penugasan mandiri, bisa menggunakan materi tersebut, terutama untuk tingkat kesulitan yang lebih tinggi. Untuk yang B, ini jika si Dodi ini nilainya kurang dari KKM karena remedial. Kemudian untuk mengerjakan soal penilaian harian, ini artinya sudah tidak tepat lagi karena sebelumnya Dodi sudah mendapat nilai 78. Kalau kita memberikan soal penilaian harian yang sama lagi, kemungkinan nilainya akan lebih baik. Kemudian melakukan pembelajaran ulang, ini juga sama berkaitan dengan proses remedial. Kemudian E, mengelompokkan Dodi dengan peserta didik yang nilainya lebih rendah untuk diberi bimbingan khusus. Ini jika Dodi nilainya di bawah KKM. Nah, kebetulan nilai Dodi itu sama dengan KKM. Artinya Dodi itu termasuk siswa yang tuntas dalam kegiatan pembelajaran. Baik, kita lanjutkan. Soal 28. Nah, teman-teman, ini soal yang sudah ada hitung-hitungannya atau kita bisa selesaikan dengan penghitungan. Dini mempunyai 144 buah kancing baju yang berwarna hitam dan putih. 90 buah diantaranya berwarna putih. Kancing baju tersebut akan dimasukkan ke dalam beberapa wadah. Jumlah wadah yang disediakan semaksimal mungkin sehingga setiap wadah berisi kancing baju hitam dan putih yang sama banyak. Jumlah kancing baju dalam setiap wadah adalah titik-titik buah A3, B5, C8, D13, E18. Nah, di sini jawabannya adalah C. Nah, teman-teman juga sudah mendapatkan kunci jawaban tentunya. Nah, kenapa bisa jawabannya 8? Kita lihat di sini ada kancing baju warna hitam dan putih. Yang 90 itu warna putih, kemudian sisanya adalah warna hitam. Nah, ada kata kunci di sini adalah disediakan semaksimal mungkin wadah. Semaksimal mungkin. Wadahnya disediakan semaksimal mungkin. Kemudian, setiap wadah berisi kancing baju hitam dan putih sama banyak. Disediakan wadah semaksimal mungkin dan jumlah hitam dan putih setiap wadah jumlahnya adalah sama banyak. Nah, dengan kata kunci itu, maka kita bisa mengerjakan soal ini merupakan soal tipe FPB. Pembahasannya, nah diketahui jumlah kancingnya 144, kancing warna putihnya 90, kita cari dulu banyak kancing hitam. Dari jumlah kancing, kita kurangi dengan jumlah kancing putih. 144 dikurangi 90 sama dengan 54 buah kancing hitam. Nah, kemudian kita cari FPB-nya. Nah, caranya bisa menggunakan pembagian seperti ini atau menggunakan pohon faktor atau faktorisasi prima. Terserah teman-teman mau menggunakan cara yang mana, yang penting teman-teman nyaman dalam mencari FPB dari dua bilangan ini. Nah, 90 dibagi 2 itu dapat 45, 54 bagi 2 dapat 27, kita tandai pembaginya. Kemudian kita bagi lagi, dibagi 3, 45 bagi 3 itu dapat 15, 27 bagi 3 itu 9, karena dua-duanya bisa dibagi, kita tandai lagi. Selanjutnya, kita bagi 3 lagi, 15 bagi 3 itu dapat 5, kemudian 9 bagi 3 itu dapat 3. Karena dua-duanya dapat dibagi, kita tandai lagi. Kemudian kita bagi 3, 5 tidak bisa, kita turunkan, 3 bagi 3, 1, kemudian kita akhiri di
bagi 5, 5 bagi 5 1, 1 bagi 5 tidak bisa, kita turunkan. Maksudnya tidak bisa itu tidak habis dibagi. Kalau 1 bagi 5 pasti 1/5 jawabannya. Tapi di sini adalah pembagian yang habis. Nah, FPB dari 90 dan 54 sama dengan yang kita kasih tanda tadi, 2 kali 3, 2 kali 3 kali 3. 2 kali 3, 6, 6 kali 3, 18. Nah, sampai di sini kita belum menemukan jawabannya. Nah, mungkin di soal akan diberi opsi 18 ini, tapi teman-teman harus jeli dalam membaca soal apa yang diminta. Nah, kalau yang diminta adalah jumlah wadahnya, maka jawabannya adalah 18 wadah ini. Jadi FPB ini adalah menentukan banyaknya wadah yang digunakan untuk menempatkan kancing warna putih dan warna hitam ini. Jadi jawabannya 18 wadah. Tetapi yang diminta mencari bukan jumlah wadahnya, tetapi kita diminta mencari banyak kancing baju tiap wadah. Nah, di dalam wadah itu ada kancing baju hitam dan putih, itu jumlahnya berapa? Maka kita dapat mendapatkannya dari banyak kancing dibagi FPB atau dibagi banyak wadah yang bisa kita pakai. Artinya 144 dibagi 18 sama dengan 8. Jadi jumlah kancing baju tiap wadah ada 8 buah yang terdiri dari kancing baju warna putih dan kancing baju warna hitam. Kita lanjutkan. Nah, untuk soal nomor 29, suatu pekerjaan apabila dikerjakan oleh Bagus seorang diri akan selesai dalam waktu 20 hari. Sedangkan apabila dikerjakan oleh Bagas seorang diri akan selesai dalam waktu 30 hari. Pekerjaan tersebut telah dikerjakan oleh Bagas selama 10 hari dan sisanya akan dikerjakan oleh mereka secara bersama-sama. Artinya 20 hari terakhir yang harusnya dikerjakan oleh si Bagas ini dikerjakan bersama-sama. Terus akhirnya nanti apakah masih tetap 20 hari ataukah nambah ataukah berkurang? Nah, kita lihat di opsi jawabannya. Sisa pekerjaan tersebut akan selesai dalam waktu A. 8 hari, B. 10 hari, C. 12 hari, D. 14 hari, E. 60 hari. Nah, secara nalar, sisa 20 hari yang harusnya bisa diselesaikan oleh Bagas sendiri dikerjakan 2 orang, maka secara nalar pekerjaan itu akan semakin cepat selesai. Jadi untuk opsi E itu sudah tidak masuk akal. Kita hanya bisa memilih D, C, B, A. Nah, di sini jawabannya A. Kenapa bisa 8 hari? Nah, kita lihat pembahasannya berikut ini. Bagus 20 hari, Bagas 30 hari. Sudah dikerjakan Bagas 10 hari. Nah, kita jawab, sisa hari jika dikerjakan Bagas sendiri adalah 30 dikurangi 10 atau 20 hari. Artinya masih ada 20 dari 30 hari yang seharusnya dikerjakan oleh Bagas tadi. Atau kita bisa tulis dalam bentuk pecahan yaitu 20/30. Jadi masih ada 20/30 bagian yang harus diselesaikan oleh Bagas sendiri. Namun bagian ini nanti akan dikerjakan bersama-sama Bagas dan Bagus. Selanjutnya kita harus mencari berapa bagian yang diselesaikan tiap hari oleh masing-masing anak. Oleh Bagus berapa bagian, oleh Bagas berapa bagian. Nah, kita cari seperti ini. Bagus tiap hari menyelesaikan 1 dari 20 hari. Karena dia bisa menyelesaikan 20 hari, maka dalam 1 hari dia dapat menyelesaikan 1/20 hari. Kalau 1/20 hari dikali 20, nanti kan ketemunya 1 bagian utuh. Artinya dia itu menyelesaikan perharinya itu menyelesaikan pekerjaan itu 1/20 bagian atau 1 hari. Mengapa demikian? Karena kita anggap bahwa pekerjaan itu adalah satu yang utuh.
bukan kita anggap 20 harinya, tapi kita anggap satu yang utuh. Sehingga bagian yang dikerjakan per hari adalah 1/20. Sedangkan untuk bagian si Bagas tiap hari menyelesaikan 1 dari 30 hari. 1 dari 30 hari kita bisa tulis 1/30. Nah, barulah ketika kita menemukan yang pertama tadi sisanya 20/30, kemudian Bagus itu 1/20, dan Bagas itu 1/30, baru kita bisa menyelesaikan berapa waktu yang akan dibutuhkan ketika pekerjaan itu diselesaikan bersama-sama. Nah, lama pekerjaannya adalah sisa pekerjaan dibagi jumlah pekerjaan selesai per hari. Jadi sisa pekerjaannya berapa tadi? Dapat 20/30, karena sudah dikerjakan 10 hari oleh si Bagas, sehingga sisa 20 dari 30 hari yang seharusnya dikerjakan Bagas sendiri. Kemudian jumlah pekerjaan selesai per hari, si Bagus per harinya bisa menyelesaikan 1/20, sedangkan si Bagas dapat menyelesaikan 1/30. Nah, kita lanjutkan 20/30 dibagi atau per. Nah, kita samakan penyebutnya, 20 dan 30 penyebutnya sama itu 60. Kita bagi 60 bagi 20 itu 3 kali 1, 3. Kemudian 60 bagi 30 itu 2 kali 1 dapat 2. Kemudian lanjut 20/30 dibagi 3 tambah 2 itu 5/60. Kemudian kita ingat pembagian pecahan seperti ini, cara mengerjakan adalah dikali kebalikannya. Berarti 20/30 dikali 60/5. Bisa kamu kalikan 20 kali 60 1200 per 150, atau kamu sederhanakan 20 dibagi 5 dapat 4, 60 bagi 30 dapat 2, 4 kali 2 8 hari. Jadi ketemu kan? Jadi caranya seperti itu. Jika ada sisanya dikerjakan berdua, kita harus membagi sisanya itu dengan jumlah pekerjaan yang selesai per hari dari orang-orang yang akan menyelesaikan pekerjaan tersebut. Baik, kita lanjutkan. Untuk soal 30, berdasarkan gambar di atas, nilai X yang memenuhi adalah, nah di sini ada gambar segitiga dan ada gambar garis seperti ini. Di sini kita punya opsi A 150, B 140, C 30, D 28, dan E 18. Nah, jawabannya di sini adalah 28. Jadi X di sini adalah 28. Nah, di sini kita punya modal 60 derajat dan di sini ada tanda khusus. 60 derajat dan di sini tanda khusus. Tanda khusus apa ini? Iya, tanda khusus siku-siku. Dan di sini yang akan kita cari nanti. Nah, di sini berarti kita harus paham sudut dalam segitiga itu jumlahnya berapa, yang pertama. Dan yang kedua, kita harus paham yang namanya sudut berpelurus, jumlahnya berapa. Di sini kita gunakan untuk menyelesaikan sudut ACB ini, kita kalau paham sudut dalam segitiga, jumlah sudut dalam segitiga. Kemudian untuk mencari sudut BCD ini kita harus paham sudut berpelurus itu jumlahnya berapa. Baik, kita bahas. Nah, ingat jumlah sudut dalam segitiga adalah 180 derajat. Nah, gambarnya seperti ini tadi. Jika di sini 60 dan ini adalah siku-siku, maka di sini adalah 90 derajat. Ya kan? Berarti 60 tambah 90 150. Dengan artian demikian, maka di sini
isinya adalah 30 derajat. 180 ini dikurangi 90 dikurangi 60 ketemunya sudut ACB adalah 30 derajat. Nah, sudut ACB dan sudut BCD, sudut ACB dan sudut BCD merupakan sudut saling bersuplemen atau berpelurus. Jumlahnya sudut ACB ditambah sudut BCD karena saling bersuplemen atau berpelurus adalah 180 derajat. Karena ini kan lurus, jadi kalau lurus itu 180 derajat. Kalau siku-siku 90 derajat. Dengan demikian, maka 180 derajat sama dengan sudut ACB ditambah sudut BCD. 180 kita ganti ACB-nya tadi adalah 30 derajat sama dengan sudut BCD. Kita pindah. Nah, ini adalah 150 derajat sama dengan sudut BCD. Nah, BCD ini sudah ketemu 150 derajat. Tapi di sini kita diminta mencari X. Nah, 150 derajat itu sama dengan 5X ditambah 10. 5X ditambah 10 derajat sama dengan 150. 5X sama dengan 150. Karena ini pindah ruas, tambah ke belakang sini dipindah ruas, dibatasi oleh sama dengan ini ruas kiri, ini ruas kanan, maka penjumlahan di sini ketika pindah ruas akan berubah jadi pengurangan. Sebaliknya jika pengurangan, pindah ruas akan jadi penjumlahan. Itu adalah rumus pindah ruas. 5X sama dengan 150 kurangi 10. 5X sama dengan 140. X sama dengan 140 derajat dibagi 5. X sama dengan 28 derajat. Jadi seperti itu caranya untuk menemukan X. Kita harus paham sudut dalam segitiga jumlahnya berapa, kemudian sudut bersuplemen atau berpelurus jumlahnya berapa. Dengan demikian, teman-teman bisa menyelesaikan soal nomor 30 ini. Baik teman-teman, mari kita lanjutkan soal berikutnya. Untuk soal nomor 31, ukuran bagian dalam sebuah bak mandi adalah 15 desimeter dikali 8 desimeter dikali 10 desimeter. Bak mandi tersebut telah berisi air 3/5 bagian. Badu akan mengisi bak mandi tersebut hingga penuh. Volume air yang diperlukan Badu adalah titik-titik liter. A 240, B 480, C 700, D 720, E 1200. Nah, di sini jawabannya adalah B 480. Nah, mungkin untuk bagian volume ini teman-teman sudah banyak yang mampu menyelesaikan soal ini. Yang kita butuhkan adalah ketelitian. Karena di sini sudah disampaikan 3/5 bagian. Kata kuncinya di sini yang perlu kita ingat. Untuk sebuah bak mandi ukurannya seperti ini, maka bak mandi ini berbentuk balok. Sehingga volumenya nanti P kali L kali T. Nah, ini sudah tinggal dikalikan saja. Nah, liter dengan desimeter nanti desimeter kubik itu sudah setara. Jadi kita tidak perlu merubah satuan, angkanya sudah sama persis. Untuk pembahasan nomor 31, nah kita bisa gambar seperti ini teman-teman. Nah, yang sudah diisi air adalah 3/5. Maka kita tahu kalau utuh ke atas itu adalah 5/5. Ingat, di sini nanti kalau di sini 1/4, di sini 4/4. Di sini 4/8, di sini 8/8. Kita mengikuti bagian ini karena 5/5 itu 1 atau utuh. Kita anggap semuanya utuh itu adalah 1. Nah, kemudian
Yang bagian ini adalah 5 dikurangi 3 sama dengan 2. 2/5. Maka kita bisa mencari volume 2/5 bagian. Nah, kita cukup mencari ini. Kita tambahi saja 2/5 kali P kali L kali T. Terus 2/5 kali 15 kali 8 kali 10 kali 1 desimeter kubik. Nah, kita bisa coret 5 bagi 5 dapat 1, 15 bagi 5 dapat 3. Maka 2 kali 3 kali 8 kali 10. Maka 6 kali 80. Ini 6, ini 80. 6 kali 80 sama dengan 480 desimeter kubik. Selanjutnya, karena desimeter kubik dengan liter itu setara, maka jawabannya angkanya tetap utuh. Nah, untuk soal 31 seperti itu. Kita hanya perlu mengetahui atau memahami apa yang diinginkan oleh soal. Karena yang diinginkan adalah volume air yang dibutuhkan, maka kita cukup mencari 2/5 bagian. Kalau yang diminta berapa banyak air yang sudah ada di dalam kolam, maka 3/5 bagian. Kalau diminta utuh, maka 5/5 atau tidak usah ditulis P kali L kali T. Seperti itu. Jadi teman-teman perlu jeli atau teliti dalam membaca soal berkaitan dengan volume bangun ruang. Kita lanjutkan teman-teman. Nah, soal nomor 32, Dani berangkat dari kota A menuju ke kota B dengan mengendarai mobil yang kecepatan rata-ratanya 52 km per jam. Pada saat yang sama, Doni berangkat dari kota B menuju kota A dengan mengendarai sepeda motor yang kecepatan rata-ratanya 48 km per jam. Mereka melalui jalan yang sama dan berpapasan pada pukul 10:05. Jika jarak kedua kota tersebut 125 km, maka mereka berangkat pukul A 8.40, B 8.50, C 9.40, D 9.50, E 11.20. Nah, di sini kita ketahui kecepatan Dani 52, kecepatan Doni 48, berpapasannya pukul 10:05, jaraknya 125 dan waktu berangkatnya sama. Nah, bagaimana cara mencari pukul berangkatnya? Nah, kita bahas bersama-sama. Baik, kita lihat di sini diketahuinya. Nanti kalau teman-teman mau menyelesaikan soal tes P3K tentunya tidak perlu menulis diketahui, karena ini hanya untuk menjelaskan cara mudahnya atau untuk datanya agar nanti bisa digunakan untuk menyelesaikan soal ini. Nah, kita ditanya waktu berangkatnya. Pertama, kita harus ketahui atau mencari lama perjalanannya. Dari berangkat sampai berpapasan itu berapa lama, berapa jam. Nah, caranya adalah dengan rumus berpapasan, yaitu jarak dibagi jumlah kecepatan. Nah, jaraknya tadi 125, kecepatan Dani tadi 52, sedangkan kecepatan Doni 48. Nah, di sini salah tulis ini. 48. Nah, 125 dibagi 100, maka ketemunya 1/4 jam. 1/25/100 kan 1/4. Nah, ini harus kita ubah menjadi dalam bentuk jam dan menit. Maka diubah menjadi 01 jam, 1 jam. 1/4 jam itu adalah 1/4 kali 60 menit. 1 jam kan ada 60 menit. 1/4 kali 60 dapatnya 15 menit. Nah, kalau sudah kita temukan ini, maka baru kita mencari
pukul berangkatnya. Bagaimana caranya? Waktu berangkat sama dengan pukul berpapasan dikurangi lama perjalanan. Nah, berpapasannya tadi pukul berapa? 10.05 dikurangi 01 15 menit. Nah, ketemunya adalah pukul 08.50. Nah, kalau mengurangi jam itu nanti berbeda. Di sini tetap mulainya dari belakang seperti pengurangan biasa, tapi ada sedikit perbedaan. 5 dikurangi 5 0. 0 dikurangi 1 kan tidak bisa. Nah, kalau tidak bisa kan harus pinjam dari depan. 0 ini tidak bisa dipinjami, pinjam depannya lagi. Pinjam depannya lagi ini artinya dia minjam 1 jam. 1 jam itu kan 60 menit. Jadi nanti di sini adalah 60. 6 dikurangi 1, 5. Dan di sini tadi tinggal 9 karena dipinjam 1. 9 kurangi 1, 8. Jadi nanti juga harus hati-hati dalam pengurangan jam, terutama ketika melakukan peminjaman. Nanti teman-teman bisa terjebak ketika nanti tidak teliti dalam mengurangi jam ini. Baik teman-teman, mari kita lanjutkan untuk nomor berikutnya. Untuk nomor berikutnya, nomor 33, data nilai ulangan matematika siswa kelas 6 pada materi volume bangun ruang adalah sebagai berikut. Jika siswa yang mendapat nilai di bawah rata-rata harus mengikuti remedial, maka banyak siswa yang mengikuti remedial sebanyak A2, B4, C6, D7, atau E13. Nah, di sini jawabannya adalah 6. Mengapa bisa 6? Mari kita bahas. Nah, di sini kita ketahui datanya. Nah, kita harus cari banyak siswanya dulu. 2 tambah 4 tambah 7 tambah 6 tambah 1 itu 20. Kemudian kita cari nilai A atau nilai dikali banyak siswa B. A kali B. 60 dikali 2, 120. 70 kali 4, 280. 80 kali 7, 560. 90 kali 6, 540. 10 kali 1, 100. Nah, kemudian kita jumlah semua. Ketemunya adalah 1600. Nah, setelah itu rata-rata adalah jumlah nilai atau jumlah A kali B tadi dibagi banyak siswa. Dibagi banyak siswa seluruhnya. Sama dengan 1600 dibagi 20 sama dengan 80. Jika rata-ratanya 80 dan siswa yang di bawah rata-rata itu harus remedi, maka siswa yang mengikuti remedi adalah siswa yang mendapat nilai 60 dan 70. Maka didapat dari banyak siswa 2 ditambah 4 sama dengan 6. Baik teman-teman, mari kita lanjutkan. Soal nomor 34. Dalam sebuah kotak terdapat 5 bola merah, 6 bola kuning, dan 4 bola hijau. Akan diambil 2 bola secara acak berturut-turut tanpa pengembalian. Jika pada pengambilan pertama terambil bola merah, maka peluang terambilnya bola merah pada pengambilan yang kedua adalah. Nah, di sini merupakan soal tentang peluang. Nah, kita lihat di sini bahwa ada 5 bola merah, 6 bola kuning, dan 4 bola hijau, dan diambil 2 bola secara acak berturut-turut. Kata kuncinya adalah tanpa pengembalian. Artinya ketika diambil bola merah itu, bola merahnya tidak dikembalikan dalam kotak lagi. Sehingga akan mengurangi jumlah bola yang ada di dalam kotak. Nah, di sini opsinya A 3/15, B 4/15, C 2/7, D 5/15, dan E 5/14. Nah, jawabannya adalah
2/7. Mengapa bisa jawabannya 2/7? Nah, teman-teman, mari kita bahas. Nah, merahnya ada 5, kuningnya ada 6, hijaunya ada 4. Diambil 2 secara acak secara berurutan tanpa pengembalian. Pengambilan pertama, warna merah. Jawab, sisa bola merah setelah pengambilan pertama itu adalah 5 diambil 1, berarti masih sisa 4 bola. Nah, kemudian jumlah bola setelah pengambilan pertama itu sama dengan 15 dikurangi 1 karena diambil 1 bola tadi. Berarti di dalam kotak masih tersisa 14 bola yang terdiri dari 4 bola merah, 6 bola kuning, dan 4 bola hijau. Karena yang merah tadi sudah diambil 1, jadi bukan 5 lagi karena tidak dikembalikan. Lalu peluang terambilnya bola merah pada pengambilan kedua adalah peluang terambil bola warna merah pada pengambilan kedua adalah bola merahnya ada 4 dibagi jumlah bola di dalam kotaknya ada 14. Nah, kita sederhanakan 4 bagi 2 dapat 2, 14 bagi 2 dapat 7. Mudah bukan? Untuk soal ini, tapi perlu hati-hati. Karena soal peluang ini ternyata juga bisa mengecoh. Jika ada 2 kejadian, itu kita bisa berpikir bahwa ini adalah 2 kejadian saling lepas atau 2 kejadian saling bebas. Apa itu 2 kejadian saling lepas dan saling bebas? Teman-teman nanti bisa browsing di internet bagaimana kejadian saling lepas, bagaimana kejadian saling bebas. Jadi jangan hanya dikira bahwa soalnya dalam bentuk seperti ini, bisa dalam bentuk yang lainnya. Baik teman-teman, kita lanjutkan nomor 35. Jika nilai ulangan Tina 100, maka ia akan mendapat hadiah. Pernyataan di atas setara dengan, nah di sini sudah jelas ya, jawabannya adalah nilai ulangan Tina tidak 100 atau tidak akan mendapat hadiah. Jadi Tina ini belum dapat nilai 100 dan dia tidak dapat hadiah. Jelas sekali. Karena ini hanya pengandaian. Jika nilai Tina 100 artinya dia tidak mendapat nilai 100 dan artinya dia tidak mendapat hadiah. Nah, soal nomor 36. Salah satu akar dari persamaan kuadrat x kuadrat ditambah 2x dikurangi 24 sama dengan 0 adalah A. Negatif 6, B. Negatif 4, C. 2, D. 6, E. 8. Nah, teman-teman jangan mengira bahwa soal P3K pasti adalah soal dari tingkat SD saja. Teman-teman harus mengembangkan diri, mempelajari soal-soal di tingkat SMP maupun SMA. Jadi ini adalah soal-soal yang tidak ada di pembelajaran SD. Soal persamaan kuadrat ini kalau dulu mungkin ada di SMA. Salah satu akar dari persamaan kuadrat x2 tambah 2x min 24 adalah A. Negatif 6, nah ini jawabannya. B. Negatif 4, C. 2 dan D. 6 dan E. 8. Mengapa bisa ketemu negatif 6? Nah, sebenarnya kalau memahami persamaan kuadrat, kita lihat saja bisa ketemu. Tetapi saya akan bantu teman-teman untuk menemukan jawaban negatif 6 itu dari mana asalnya. Mari kita bahas bersama-sama. Nah, cara yang pertama yang bisa teman-teman gunakan adalah mencari akar kuadrat. Lah, tadi memang diminta mencari akar kuadrat. Iya, tapi tenang saja teman-teman, kita cari akar kuadratnya dengan cara seperti ini. X kuadrat ditambah 2X dikurangi 24 sama dengan 0. X ditambah titik-titik dikali X ditambah titik-titik sama dengan 0. Nah,
kita akan bermain pengandaian. Berapa kali berapa yang dikalikan hasilnya 24? Misalkan 1 kali 24, 2 kali 12, 3 kali 8, 4 kali 6. Nah, kemudian yang hasil perkalian itu tadi, kalau dijumlahkan hasilnya adalah 2. 1 dan 24 kalau dijumlahkan bukan 2. Kemudian 2 dengan 12 dijumlahkan bukan 2. 3 dan 8 dijumlahkan bukan 2. Kemudian 4 dan 6 dijumlahkan bukan 2. Tetapi teman-teman harus berpikir bahwa bilangan itu tidak hanya positif saja, ada bilangan negatif. Nah, di antara bilangan itu jika ada yang dibuat menjadi bilangan negatif dan dijumlahkan menjadi 2, itu yang mana? Iya, 6 dan negatif 4. Jadi ketika 6 ditambah negatif 4, maka hasilnya adalah positif 2. Sedangkan 6 jika dikalikan negatif 4, maka hasilnya adalah negatif 24. Maka kosong ini kita isi dengan 6 dan yang di belakang adalah negatif 4. Setelah itu teman-teman, kita tulis X ditambah 6 sama dengan 0. X sama dengan, karena pindah ruas positif, pindah ke ruas ke belakang menjadi negatif. Atau X ditambah negatif 4 sama dengan 0. Dan X sama dengan 4. Jadi jawaban di dalam soal itu sebenarnya ada 2 kemungkinan. Jawabannya bisa negatif 6 atau 4. Nah, yang di opsi soal tadi ternyata tidak ada opsi 4, yang ada hanya negatif 6, yaitu opsi A. Jadi jawabannya adalah A, karena yang ada hanya negatif 6 saja. Nah, ini cara yang pertama. Kalau cara yang pertama ini susah diingat, ada cara yang kedua untuk mencari akar kuadrat dari persamaan kuadrat. Cara yang kedua adalah substitusi opsi jawaban. Jadi teman-teman tinggal masukkan jawabannya ke soalnya. Contohnya, masukkan opsi jawaban satu per satu. Misalnya opsi A. Nanti yang tepat itu jawabannya. X kuadrat ditambah 2X dikurangi 24 sama dengan 0. Kita pilih A, masukkan untuk mengganti X. Atau kita substitusi. Istilah matematikanya adalah substitusi atau mengganti. Nah, di sini X-nya kita ganti opsi A tadi adalah negatif 6. Nah, X itu negatif 6 dikuadratkan, ditambah 2 dikali negatif 6 dikurangi 24. Nah, sekarang negatif 6 kuadrat itu adalah 36. Min kali min sama dengan positif. Jadi, negatif 6 kali negatif 6 adalah positif 36. Ditambah 2 kali negatif 6 adalah negatif 12. Kemudian dikurangi 24. Nah, 36 ditambah negatif 12 itu 24. Nah, 24 dikurangi 24, 0. Karena cocok, maka opsi jawaban ini adalah yang tepat. Karena terbukti cocok, maka jawabannya adalah A. Nah, kebetulan untuk contoh opsi A ini langsung masuk ke jawaban soal. Jadi jawabannya langsung ketemu. Tapi teman-teman nanti bisa gunakan opsi yang lainnya jika ada soal untuk mencari akar persamaan kuadrat. Jadi teman-teman ada 2 cara tadi. Yang pertama adalah cara dengan mencari akar kuadrat pakai rumus. Kemudian yang kedua adalah mensubstitusi atau memasukkan opsi jawaban ke dalam persamaannya. Kalau terbukti ruas kanan dengan ruas kiri cocok, maka jawaban adalah yang
opsi jawaban yang diambil tersebut. Nah, demikian teman-teman pembahasan untuk teknis matematika pada tryout 1 kabupaten. Nah, teman-teman bisa menghubungi Iyo Irwan di channel YouTube Iyo Irwan atau di Instagram di Iyo Irwan atau di Facebook di plus minus kalau ada seputar pertanyaan untuk soal-soal P3K ini. Jika Iyo Irwan bisa bantu, insya Allah akan kami bantu. Jadi teman-teman, semoga usaha teman-teman dalam rangka mengikuti tes P3K 2021 ini diberi hasil yang terbaik. Semoga teman-teman sukses menjadi ASN tahun 2021 ini dan lulus di tes tahap 1 semuanya. Amin, 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 amin. Nah, teman-teman, semoga bermanfaat video yang Iyo Irwan berikan ini. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya.